Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Prodi PBI IAIN NU Metro Lampung. Pada hari ini kita akan membahas materi kuliah psikologi pendidikan, khususnya submateri pengukuran dan evaluasi pembelajaran. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, saya harap Anda saat ini dalam kondisi sehat, penuh semangat dan penuh ikhlas dalam mengikuti pembelajaran atau kuliah ini, sehingga kita mendapatkan manfaat yang banyak dari pembelajaran ini. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, mahasiswa IAIN NU Metro yang selalu semangat dan bahagia dan kompak selalu. Pada hari ini kita akan membahas materi di ujung pra ujian akhir semester. Kita akan mengupas tentang pengukuran dan evaluasi dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Tentu Anda sebagai calon guru akan melaksanakan ini ketika Anda mengikuti atau menjadi guru pengajar di sekolah. Tentu untuk melaksanakan evaluasi dan pengukuran pembelajaran ini, Anda nantinya akan mendapat form-form khusus dari sekolah untuk mengisi evaluasi dari hasil belajar siswa. Oke. Kedudukan evaluasi dalam pembelajaran itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Pasal 57 Ayat 1 yang menyatakan bahwa evaluasi pendidikan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan, di antaranya peserta didik, lembaga, dan program pendidikan itu. Jadi ini sudah diatur dalam lembaran negara atau undang-undang. Ada 4 tujuan evaluasi pembelajaran menurut Nana Sujana. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh efektivitasnya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan. Jadi pembelajaran atau pendidikan yang ada di sekolah itu di dunia kampus juga tidak hanya merubah cara berpikir, wawasan, tapi juga untuk mengetahui cara perubahan perilaku. Orang yang punya penambahan wawasan, keilmuan maka perilakunya akan berubah. Perubahan perilaku itu menunjukkan perubahan wawasan dan atau penambahan wawasan. Maaf. Kemudian menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran. Jadi hasil nilai pembelajaran itu nanti akan dikembangkan untuk mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki dan perlu dikembangkan. Memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak berkepentingan. Siapa itu pihak kepentingan? Yaitu siswa, lembaga dinas pendidikan, pemerintah, dan yayasan atau sekolah. Fungsi evaluasi pembelajaran menurut Arifin. Yang pertama, fungsi normatif, yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Jadi evaluasi pembelajaran ini untuk siswa dan untuk guru juga Kemudian fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, menentukan kenaikan kelas, peringkat kelas dan sebagainya, penentuan lulus tidak lulus peserta didik Jadi ini menentukan banyak bidang dalam fungsi pembelajaran di sekolah. Kemudian fungsi diagnostik, ini memahami latar belakang yang meliputi psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik. Jadi ada laporan psikologisnya, yaitu
terkait dengan pengembangan peserta didik ya, tidak hanya akademik tapi perilaku atau psikologisnya itu ya. Ini sangat baik. Kita lanjutkan ya, maaf ada sedikit kendala teknis. Yang ketiga, fungsi dari evaluasi pembelajaran adalah fungsi diagnostik ya, yaitu mengukur perilaku-perilaku psikologis, perkembangan psikologis ya, perkembangan fisiknya, emosinya gitu ya, kedisiplinannya, nah seperti kemandiriannya. Nah itu juga menjadi evaluasi pembelajaran di sekolah seperti itu. Nah kemudian dalam pembelajaran selain ada fungsi evaluasi pembelajaran juga diterapkan fungsi yang keempat ya, fungsi yang keempat yaitu penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, yaitu kelas ya, umpamanya naik kelas dari kelas 1A ke kelas 2B atau ke kelas 3A dan sebagainya. Itu juga penempatan fungsi dari evaluasi. Prinsip evaluasi pembelajaran itu sudah diatur dalam Permendikbud juga, yaitu nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. Nah, dijelaskan bahwa prinsip evaluasi atau penilaian hasil belajar antara lain adalah yang pertama sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi sahih ya, sah. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian oleh guru. Nah ini yang penting ya, banyak sekali kita sebagai guru mungkin ya mempunyai faktor subjektivitas dalam penilaian. Oh ini anaknya si A, ini anaknya si B, ini baik, nah ini juga mempengaruhi. Tapi menurut undang-undang ini nggak boleh, penilaian siswa itu harus objektif. Ada penilaian objektif itu ya dari sisi akademik, mungkin subjektif itu dari sisi penilaian psikologis atau diagnostik, tapi itu juga harus objektif. Kemudian ada prinsip adil ya, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, sosial, ekonomi gitu ya. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Siapapun yang nilainya A ya A gitu ya, tidak harus seperti dan sebagainya. Tidak harus oh ini anaknya pejabat, ini anaknya ini, seperti itu. Kemudian terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian ada prinsip terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jadi terbuka itu sama dengan terukur ya, artinya diketahui oleh banyak pihak, atau bahkan format penilaian itu sudah ditentukan oleh sekolah itu. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi sistem pendidikan itu penilaiannya, pembelajarannya, kemudian mata ajarnya itu juga berbasis kompetensi. Maka sekarang di dunia kampus itu ada namanya lembaga sertifikasi profesi. Ini sudah ada di SMK, SMA itu ya. Nah ini sebenarnya di kampus juga wajib ya, ada namanya lembaga sertifikasi profesi. Jadi contohnya Anda dari bahasa Inggris nanti akan mendapatkan sertifikasi profesi bahasa Inggris, keahlian bahasa Inggris gitu ya. Nah ini biasanya diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang bekerja sama dengan kampus. Alhamdulillah di kampus kita ini belum ada, semoga akan segera ada gitu ya, untuk menuju universitas. Kemudian sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Baku ditentukan oleh sekolah, berarti ya, ditentukan oleh aturan-aturan yang sudah ada. Jadi tidak boleh asal memberi nilai. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Seperti Anda kompetensi dalam psikologi pendidikan, yaitu memahami, memaknai dari ilmu psikologi dan pendidikan. Salah satunya, banyak kompetensi lainnya. Kemudian akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Jadi guru memberi nilai itu bisa dipertanggungjawabkan ya.
Jadi banyak penilaian kriteria guru ya, selain akademik tes juga ada kehadiran, tugas, kedisiplinan dan sebagainya. Pendekatan evaluasi pembelajaran menurut Arifin, pendekatan evaluasi tradisional. Yang pertama yaitu berjalan selama pendekatan tradisional ini berorientasi pada praktek evaluasi yang telah berjalan selama ini di sekolah yang ditujukan pada perkembangan aspek intelektual. Jadi aspek keterampilan dan pengembangan sikap kurang mendapat perhatian. Jadi memang selama ini banyak ya lembaga pendidikan yang masih berorientasi pada IQ, intelektual, akademik saja. Ya, walaupun saat ini sudah dikembangkan penilaian-penilaian psikologis, ya, penilaian-penilaian kepribadian, penilaian-penilaian aspek minat bakat gitu ya. Namun yang menjadi acuan umumnya masih menjadi penilaian akademik, nilai peringkatnya ya. Nah, ini memang ini masih tradisional bahwa dalam dunia kerja yang mempengaruhi intelijensi itu hanya 20% ya, kecerdasan itu IQ. Nah, yang 80%-nya kesuksesan itu dipengaruhi oleh emotional quotient ya. Nah, ini yang dalam dunia pendidikan dibuat penilaian psikologis gitu. Kemudian pendekatan sistem. Menurut Arifin juga, pendekatan sistem adalah evaluasi yang dilakukan melalui sistem atau totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Komponen evaluasi yang dimaksud meliputi kebutuhan, visibility, input, proses, dan produk. Ya, jadi input proses dalam pembelajaran ini masuk pendekatan sistem, ya, termasuk penilaiannya. Jenis evaluasi dalam pembelajaran, menurut Ari Kunto terdapat teknik evaluasi ya, dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non tes. Jadi untuk mengevaluasi siswa itu kita bisa memberikan berupa tes atau non tes. Nah, yang tes itu yang pertama yaitu evaluasi tes, yang merupakan suatu alat mengumpulkan informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat lain, tes bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Tes mempunyai fungsi ganda, yaitu mengukur peserta didik untuk mengukur keberhasilan program pembelajaran. Nah, ini yang bentuknya tes. Tes itu ya kayak ujian semester, ujian tengah semester, tes harian ya. Nah, kalau tugas itu termasuk dalam non tes ya. Menurut Hinton membagi tes menjadi 4, yaitu tes prestasi belajar, tes penguasaan, tes bakat, dan tes diagnostik. Jadi tes diagnostik ini dan tes bakat masuk dalam tes psikologi ya, lebihnya masuk dalam tes pendidikan. Evaluasi jenis tes dapat dibagi setidaknya menjadi dua jenis tes, yaitu esai dan objektivitas. Tes uraian, esai, dan tes objektif. Tes bentuk uraian atau esai disebut bentuk uraian karena menuntut peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk teknik dan gaya yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi tes uraian atau esai gitu ya, menjawab pertanyaan walaupun intinya sama, biasanya kalimatnya itu berbeda antara satu siswa dengan yang lain. Kalau ada yang sama persis kalimatnya dari awal sampai akhir, berarti itu cenderung kemungkinan besar adalah mencontek gitu ya. Tes objektif. Tes objektif adalah pengukuran yang berdasarkan pada penilaian atas kemampuan siswa dengan soal menjelaskan jawaban yang benar atau salah ya, yang salah gitu ya. Jadi dengan bobot nilai yang tetap. Jadi ada bobot nilai A, 1, 2 atau A, B, C, D, E. Seperti itu. Jadi dalam penilaian itu memang banyak aspek yang perlu dilihat gitu ya. Terdapat beragam macam tes objektif, yaitu meliputi tes pilihan alternatif. Bentuk tes pilihan alternatif ditandai oleh butir soal yang diikuti oleh dua penilaian. Dari dua pilihan siswa diminta memilih salah satu, contohnya iya, tidak, ya, setuju, tidak. Jadi ini adalah pilihan alternatif. Tes pilihan ganda ya. Jadi multiple choice ya. Jadi bentuknya pilihan A, B, C, D, E gitu ya. Jadi ini yang paling disukai oleh siswa. Yang paling disukai siswa karena mudah untuk memprediksi jawaban.
Kemudian tes objektif menjodohkan, yaitu bentuknya memasangkan terdiri dari satu premis, satu daftar kemungkinan jawaban. Baik, kita lanjutkan tes objektif menjodohkan ya. Jadi tes ini biasanya digunakan untuk anak-anak pelajar SD gitu ya, mencocokkan mana gambar bintang, laut apa dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini tes bentuk benar atau salah. Tes benar atau salah ditekankan mengandung atau tidaknya kebenaran dan pernyataan yang hendaknya dinilai peserta didik. Benar salah, umpamanya ada kalimat ya kalimat-kalimat umum, khusus dan sebagainya, apakah disimpulkan apakah itu benar gitu ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, mahasiswa YMNU, bahwa materi belum selesai, tapi ini di tengah saya berikan Anda tugas ya berkelompok. Kemarin sudah tugas individu, ini tugas kelompok akhir pra UAS ya. Ya tugasnya buatlah materi satu saja ya, materi berbentuk PPT PowerPoint seperti ini tentang metode pembelajaran di sekolah yang paling menurut Anda. Jadi banyak metode pembelajaran di sekolah ya, ada ceramah, diskusi, kemudian film, video dan sebagainya. Nah, Anda pilih salah satu saja. Anda cari ya di buku, di jurnal internet gitu ya. Metode pembelajaran itu banyak sekali. Anda pilih salah satu, berkelompok, buat materi dalam bentuk PPT. Kemudian dikirim di email saya ya, paling lambat hari Senin depan paling lambat ya. Tuh. Oke, jangan lupa tugasnya bentuk kelompoknya boleh yang sudah ada atau membentuk kelompok baru juga diperkenankan. Artinya kelompok bebas ya, 3 sampai 4 orang. Oke. Nanti bisa diskusikan jika tidak jelas di grup WA. Oke. Evaluasi non-tes dalam bentuk non-tes menurut Hasim, evaluasi non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik secara langsung dengan tugas-tugas yang real. Nah, ini tugas yang saya berikan tadi adalah itu evaluasi pembelajaran non-tes gitu ya. Evaluasi non-tes memiliki sifat yang lebih komprehensif, artinya dapat digunakan untuk menilai banyak aspek dari individu, kelompok, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik yang dinilai saat proses pembelajaran. Jadi tugas itu selain menilai secara akademik dia mampu memberikan materi-materi yang baik. Kemudian aspek-aspek psikomotorik afektif, apakah ia aktif dalam mengumpulkan tugas gitu ya, disiplin, apakah dia bisa membuat materi evaluasi materi dalam bentuk PPT yang menarik. Nah, itu juga bagian dari penilaian dalam tugas itu ya. Makanya kalau diberi tugas, segera kerjakan, kumpulkan sebelum deadline waktu yang diberikan. Itu plus nilainya dibandingkan yang terlambat mengumpulkan gitu ya. Oke, beberapa jenis evaluasi non-tes menurut Ari Kunto adalah yang pertama, skala bertingkat. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Seperti Oppenheim mengatakan, rating give a numerical value to some kind adjustment. Maka suatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, angka-angka itu bertingkat. Kemudian angket. Angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur responden. Angket merupakan instrumen evaluasi non-tes yang berupaya mengukur ranah afektif di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi beberapa evaluasi non-tes atau tes itu di masa pandemi ini juga selain bisa bersifat manual juga bersifat online ya, berbasis IT. Jadi tes-tes yang bersifat online itu bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan software mandiri. Yang ketiga yaitu daftar cocok, yakni deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat, di mana responden hanya memberi tanda centang. Jadi ibaratnya itu contoh ada pernyataan setuju atau tidak, sangat setuju, tidak, sangat tidak setuju gitu ya, itu memberi tanda centang. Jadi itu menurut Ari Kunto ada beberapa jenis alat non-tes.
Ya, yang keempat yaitu merupakan wawancara ya atau interview. Merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab. Ada tes tanya jawab ya. Contohnya dalam tes skripsi, ujian skripsi yaitu kan ada tanya jawab. Kemudian ada ujian-ujian yang sifatnya verbal gitu ya. Mungkin kita bisa membuat ujian akhir semester nanti tanya jawab ya, tapi itu akan memberatkan buat Anda. Yang kelima, pengamatan atau observasi. Observasi itu dilakukan di kelas khususnya ya. Namun kalau online ini agak susah ya. Jadi ini biasa di kelas offline atau tatap muka. Baik teman-teman mahasiswa IMNU semuanya, itu materi singkat yang bisa saya berikan di kuliah online ini terkait dengan tanya jawab, diskusi dan sebagainya. Bisa kita tindak lanjuti di grup WA. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan waktunya 1 minggu ya, yaitu maksimal hari Senin. Dan kreativitas Anda juga dinilai dalam membuat tugas ya, terutama PPT ini buatlah semenarik mungkin, buatlah sebaik mungkin ya, dan boleh divideokan, boleh tidak, artinya fleksibel ya. Itu kreativitas Anda. Mari kita akhiri kuliah ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.